Pernah kebayang nggak, ada satu mesin yang saking canggih dan rahasianya sampai bisa mengubah peta kekuatan dunia? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis kisah di balik salah satu pencapaian teknologi terbesar Tiongkok. Sebuah cerita yang penuh drama, ambisi, dan persaingan tingkat dewa di dunia semikonduktor. Nah, kutipan ini nih yang jadi bumbunya. Dengerin deh, ada yang berkhianat. Langsung kebayangkan, ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal spionase, soal kompetisi gila-gilaan buat bikin sesuatu yang katanya mustahil. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar ceritanya runut dan gampang dicerna, kita bakal bagi jadi 6 bagian. Langsung aja kita mulai dari bagian pertama, gimana ceritanya Tiongkok bisa bikin geger dunia teknologi. Coba bayangin, di awal tahun 2025, di sebuah lab super rahasia di Shenzhen, suasananya tegang. Disitulah para ilmuwan Tiongkok berhasil melakukan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil oleh negara-negara barat. Mereka sukses bikin prototipe mesin litografi EUV. Dengerin ya, ini bukan mesin biasa. Ini tuh kunci sakti buat bikin chip komputer paling canggih sedunia. Otaknya AI, otaknya sistem senjata canggih, pokoknya otaknya semua dunia digital kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya mesin mahkota permata ini? Kenapa sampai Tiongkok rela mempertaruhkan segalanya buat bisa bikin mesin ini? Nah, ini dia jawabannya. Gampangnya gini, anggap aja ini printer paling presisi yang pernah dibuat manusia. Tapi bukan buat nyetak gambar di kertas ya. Ini nyetak sirkuit super kecil dan rumit ke atas wafer silikon. Presisinya sampai ke level atom. Gila kan? Biar kebayang seberapa presisinya, mesin ini pakai cahaya yang panjang gelombangnya cuma 13,5 nanometer. Tahu nggak itu sekecil apa? Itu lebih kecil dari virus. Dengan presisi segila inilah, otak-otak dari smartphone, laptop, dan semua gadget canggih kita dibuat. Dan cara kerjanya, wah ini kayak nonton film sci-fi. Jadi ada laser super kuat yang nembak tetesan timah super kecil. Duar! Jadilah ledakan plasma yang panas banget yang ngeluarin cahaya EUV. Terus cahaya ini dipantulin sama cermin-cermin paling sempurna di dunia buat mengukir desain chipnya. Dan proses ini diulang ribuan kali, setiap detik, di dalam satu mesin. Dan selama ini, puluhan tahun, cuma ada satu perusahaan di planet ini yang bisa bikin mesin ajaib ini. Namanya ASML dari Belanda. Pokoknya mereka ini rajanya dunia semikonduktor. Kuncinya dipegang mereka. Pasti kalian mikir, loh kok bisa cuma satu perusahaan doang? Monopoli dong? Nah, disitulah letak ceritanya. Kenyataannya jauh lebih rumit, dan jujur aja, jauh lebih keren dari sekedar monopoli. Jadi ini bukan kerjaan satu perusahaan, ini tuh kayak The Avengers-nya dunia teknologi. ASML dari Belanda yang ngerakit semuanya. Terus ada ZEISS dari Jerman, jagonya bikin cermin super presisi itu, dan ada Seymour dari Amerika yang nyediain lasernya. Kalau satu aja dari mereka nggak ada, mesin ini nggak bakal jadi. Mustahil. Hasilnya, sebuah monster seberat 180 ton. Isinya lebih dari 100.000 komponen dan harganya, siap-siap ya, bisa sampai 400 juta dolar. Satu biji. Itu seharga pesawat jet penumpang. Nah, benteng inilah yang coba dijebol sama Tiongkok. Nah, ngadepin benteng setinggi ini, apa Tiongkok nyerah? Tentu enggak. Mereka justru meluncurkan proyek rahasia super ambisius yang jadi prioritas nomor 1 negara. Gimana cara mereka mulai membongkar rahasia ini? Yuk kita lihat. Proyek ini saking pentingnya sampai dijuluki Proyek Manhattan-nya Tiongkok. Kalian tahu kan Proyek Manhattan? Proyek rahasia Amerika buat bikin bom atom pas Perang Dunia II. Nah ini levelnya segitu. Taruhannya gede banget. Mengubah peta kekuatan teknologi dunia selamanya. Strategi mereka itu gila-gilaan, nggak nanggung. Pertama, mereka membajak insinyur-insinyur veteran dari ASML. Diiming-imingi bonus langit. Kedua, mereka beli mesin-mesin bekas ASML terus dipretelin satu-satu buat dipelajari. Ketiga, tentu saja, dana dari pemerintah digelontorkan tanpa henti, miliaran dolar. Ini benar-benar serangan dari semua sisi. Dan hasilnya? Yaitu tadi, mereka berhasil bikin prototipe yang berfungsi. Sebuah lompatan besar. Tapi, ada tapinya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, seberapa bagus sih prototipe ini dibandingin sama the real deal buatan ASML? Nah, ini dia reality check-nya. Prototipe Tiongkok itu ukurannya berkali-kali lipat lebih besar, lebih kasar. Tapi, yang paling fatal, mereka masih mentok di satu hal. Cermin super presisi buatan Jerman itu.
Padahal itu jantungnya mesin EUV. Tanpa itu, ya susah. Jadi ya ini langkah yang gede banget buat Tiongkok. Tapi perlombaannya belum selesai. Garis finishnya masih kelihatan jauh. Pemerintah sih pasang target 2028 udah bisa produksi massal. Tapi orang dalam proyeknya sendiri bilang target paling realistis buat Nyaingin Barat itu ya mungkin sekitar tahun 2030. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita, buat dunia? Ini bukan lagi cuma berita di majalah teknologi ya. Fakta bahwa Tiongkok bisa bikin prototipe ini, itu udah cukup buat mengguncang peta geopolitik dunia. Ini kayak Tiongkok ngasih sinyal yang kenceng banget ke seluruh dunia. Kami nggak mau lagi bergantung sama teknologi barat. Mereka mau mandiri, mau bikin ekosistem teknologinya sendiri dari nol. Pokoknya, mereka mau jadi tuan di rumah sendiri. Walaupun perjalanannya masih panjang, langkah pertama yang paling sulit ini sudah berhasil mereka lewati. Dan sekarang, satu pertanyaan besar menggantung di udara untuk kita semua. Apakah era dominasi teknologi barat yang selama ini tak terkalahkan akhirnya menemukan lawan yang sepadan? Satu hal yang pasti, babak baru perlombaan teknologi global baru saja dimulai.